Did you get ready in the dark or something? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yoga Bayu Prasetya. Saya akan mewakili dari kelompok 9 untuk mengawali presentasi dalam judul ekspor langsung dan investasi langsung. Yang dalam ini kelompoknya ini anggotanya ada Natalia dan juga Rizky Putri. Ya, mungkin sebelum kita memasuki investasi langsung dan juga ekspor langsung, alangkah baiknya kita membahas terkait dengan strategi pasarnya terlebih dahulu. Nah, yang pertama, strategi pasarnya ini ada perusahaan memproduksi outputnya di dalam negeri dalam bentuk dan ekspor untuk memenuhi permintaan pasar domestik dari luar negeri. Kemudian yang kedua, perusahaan memproduksi outputnya, yaitu hasil dari produksinya di dalam negeri dan membuka pabrik di luar negeri untuk memenuhi kategori dalam permintaan pasar domestik dari luar negeri. Kemudian yang ketiga, yaitu perusahaan domestik membuat kontrak dengan perusahaan asing atau lisensi dan menghasilkan produk yang independen di pasar luar negeri. Di slide ini dijelaskan terkait dengan grafik ekspor dan investasi langsung. Di poin A ini ada ekspor dan juga di poin B ini ada investasi langsung. Berikut akan saya lampirkan keterangannya di slide berikutnya. Penjelasannya di grafik ekspor tadi, yaitu di pasaran dalam negeri ini bisa meraih keuntungan yang diperoleh perusahaan industri relatif lebih besar bila dibandingkan dengan keuntungan yang diperoleh dari pasaran luar negeri. Ini bisa dilihat tadi di daerah yang diarsir. Kemudian di bagian grafik investasi langsung, ini bisa kita telah secara bersama bahwa dengan produksi yang sama, baik untuk pasaran domestik maupun untuk pasaran luar negeri, perusahaan asing bisa memperoleh keuntungan yang lebih besar. Ini bisa dilihat juga dari daerah yang diarsir. Investasi langsung. Strategi ini selain perusahaan asing memproduksi di negara sendiri untuk permintaan pasar domestik, juga membuka pabrik baru di negara tujuan ekspor. Dengan itu, perusahaan dapat menghindari tambahan biaya penggelapan barang hingga ke konsumen akhir dan biaya tarif. Lisensi. Seringkali biaya penelitian dan pengembangan memerlukan biaya yang besar. Investasi ini memerlukan waktu untuk masa pengambilan yang lama sehingga tidak banyak dijalankan oleh perusahaan industri yang berada dalam pasar. Dengan alasan efisiensi dan kemudahan penetrasi, para perusahaan industri lebih menyukai penghasilan produk dengan lisensi ini. Selanjutnya adalah keuntungan lisensi. Keuntungan lisensi ada 4, yaitu yang pertama, perusahaan tidak mengeluarkan biaya tambahan untuk mendapatkan informasi investasi dan pasar. Yang kedua, perusahaan tidak mengeluarkan biaya penelitian dan pengembangan. Yang ketiga, produk perusahaan sudah dikenal masyarakat sehingga tidak perlu mengeluarkan biaya promosi yang besar. Yang keempat, mudah merebut simpati konsumen dan perusahaan lebih mudah mengambil bagian pasar yang ada. Selanjutnya adalah perdagangan internasional dan kinerja pasar domestik. Perusahaan asing seperti halnya perilaku oligopolis kolusif, mereka akan menjadi sukses menguasai pasar bila saja memiliki bagian pasar yang luas. Perusahaan tersebut akan menjadi pemimpin di dalam pasar. Perusahaan domestik pada gilirannya menjadi pengikut. Stephen Martin memperlihatkan price cost margin akan menjadi makin rendah bila impor suatu negara makin tinggi dibandingkan dengan pengapalan barang yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan domestik. Hall-Hill memperlihatkan pula perusahaan-perusahaan asing yang berkembang di Indonesia pada umumnya lebih efisien dibandingkan dengan perusahaan domestik. Mungkin demikian presentasi dari kami. Mohon maaf karena memang batas pemahaman kami terkait dengan materi ini, dan juga saya juga memohon terkait ada salah kata maupun ucapan. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.